Oh, oke, shared memory is not always updated ya. Jadi contohnya ada variabel i di sini. I dipakai untuk increment untuk counter di dalam loop ya. Berarti setiap eksekusi loop ini maka i akan di increment ya. Dan kalau eksekusinya sangat cepat ya eksekusi code di sini sangat cepat berarti akan cukup sering kita mengupdate i-nya ya. Kalau pengupdatean i ini dilakukan oleh prosesor setiap kali i tambah satu dia nulis ke RAM ya, terus i tambah satu lagi ditulis lagi ke RAM, dibaca lagi ke prosesor, tulis ke RAM dan seterusnya, maka akan ada 1000 kali bolak-balik nulis ke RAM, baca tulis ke RAM ya. Dan itu lama untuk ukuran prosesor yang clock-nya sangat cepat dibandingkan dengan RAM ya. Jadi compiler mengoptimize code dengan cara memerintahkan si operating system agar tidak selalu mengupdate i ya ke dalam RAM. I biarkan mungkin di dalam cache memory atau di dalam register saja begitu ya. Karena apa? Karena nanti cukup cepat ya, eksekusinya cukup cepat. Biasanya sih compiler sudah ngerti kok, misalnya i itu dipakai di dalam loop di dalam sini ya. Ini kan ada program-program kita di dalam loop yang memanfaatkan memanfaatkan variabel i begitu. Nah, selama ini dimanfaatkan ya, mungkin bagian code ini juga akan dipindah ke memori yang cukup cepat ya, mungkin di cache atau di dalam register begitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya ya. Justru yang ada adalah peningkatan performa karena jadi lebih cepat, nggak harus setiap i update dia nulis ke RAM, nggak harus seperti itu ya. Namun ini ada masalah kalau ada 2 thread ya atau multi thread ya. Ini contohnya di for loop counter is updated only at register not cache not RAM ya. Jadi biar cepat ya di situ. Nah, ini contoh, kita lihat contoh yang di bawah ini ya. Ada program ya, potongan-potongan program yang terjadi secara paralel ya. Misalnya sekarang sebelum dicabangkan ya, sebelum dicabangkan ada global variabel A dan B ya. A dan B masing-masing isinya 0 ya. Lalu setelah di fork ya, setelah dicabangkan menjadi 2 thread ya, thread 1 eksekusinya seperti ini. A sama dengan 1 ya. Lalu ada pengecekan if B sama dengan 0, maka yang di-print adalah A saja ya. Sedangkan di thread 2 yang terjadi bersamaan begitu ya, tapi code-nya beda ya, code-nya beda. Si thread 2 ini dia menulis ke B di mana A dan B tadi adalah variabel global ya, variabel global yang bisa diakses oleh kedua thread ini ya. Si thread 2 menulis B sama dengan 1 ya, dan jika A sama dengan 0 maka yang di-print adalah B saja ya. Oke, coba kita analisis ya secara manusiawi tanpa di-compile kita bisa lihat ya, bisa perkirakan. Harusnya nih yang terjadi ya, seandainya thread 1 duluan yang jalan gitu ya, maka A akan sama dengan 1 dan B masih 0 ya. Maka yang di-print adalah A saja. Oke, ya jadi possible output-nya ya coba kita list. A saja ini possible. Possible ketika thread 1 ini jalan duluan ya. Lalu B saja juga possible ya. Kenapa? Karena kadang-kadang bisa jadi thread 2 jalan duluan, ya kan? Kalau thread 2 jalan duluan, A masih 0. Ketika A 0 dan B ketika A sama dengan 0, maka yang di-print adalah B saja. Jadi ini mungkin ya. Atau yang di-print tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena barangkali prosesor kita context switching ya. Pertama prosesor ngerjain ini. 1, terus prosesor context switch ke sini 2 ya kan, lalu terus prosesor ngerjain yang ini 3 ya, dan ini nggak ada yang di print ya karena B sudah ke update, B sudah sama dengan 1 maka di sini tidak akan di print apa-apa. Lalu 4 ya, jadi context switch mungkin saja terjadi dan kita sudah paham ya pada slide ke-13 ini ceritanya kita udah paham ya. Jadi dengan adanya context switching, terus adanya kemungkinan thread 1 duluan, thread 2 duluan atau ganti-gantian, itu yang mungkin outputnya ada 3 ini ya.
A saja, B saja, atau nggak ada yang di print sama sekali. Namun ya, bisa saja ternyata ya bisa saja si compiler melakukan optimization ya. Yang dilakukan optimization ini adalah dengan yang saya sebut di atas ini ya. Code sequence tidak selalu sama dengan apa yang kita ketik ya. Jadi bisa jadi si apa tadi compiler ya. Compilernya mengubah urutan ya. Ini diubah di sini. Ini ya. Jadi kenapa kok ini deklarasi A, inisialisasi nilai A ini dipindah ke bawah? Karena loop di sini, bukan loop ya, blok kode di bawahnya ini ya, blok kode yang ini nggak ada variabel A. Variabel A belum dipakai ya. Jadi demi efisiensi memori maka A di create-nya itu nanti ya setelah if ini selesai ya. Bila demikian ya, jadinya bisa saja output-nya kayak gini. A saja bisa saja ya. Karena gini ya. Ya itu tadi sih. A ditaruh di bawah, B ditaruh di bawah. Maka ketika dieksekusi baris yang ini ya, baris yang ini jadi nomor satu nih eksekusinya. Nomor satu ya. Dicek B sama dengan 0. Oke, B sama dengan 0 karena B belum diupdate ya. Maka di-print-lah A saja ya. Lalu karena ceritanya konteks switching ya, dan di thread 2 juga B ditaruhnya di bawah gitu ya. Deklarasi inisiasi B ditaruhnya di bawah, maka ini jadi dieksekusi kedua ya. Maka dicek nih A sama dengan 0. Oh iya, A sama dengan 0 karena A belum diupdate oleh ini ya. Maka di-print-lah A saja B saja. Nah, ini enggak harusnya enggak terjadi gitu kalau kita contohnya kalau kita nggak memahami bahwa compiler mau optimize code kita begitu ya, ini kita kira tidak akan terjadi, ternyata terjadi gitu ya. Gitu. Jadi ini lebih mungkin terjadi kalau ya kalau di dalam blok code ini banyak memori yang akan terpakai ya, sehingga mengharuskan si compiler melihat oh ya di dalam blok ini banyak memori yang terpakai, kalau gitu saya akan coba ngirit ya di awal, ngirit agar dengan cara si A-nya ini ditaruh di akhir, ditaruh setelah blok ini gitu ya. Jadi kalau Anda mau nyoba kok saya nggak nemu error seperti ini Pak gitu ya, saya udah coba bikin program tapi nggak nemu error semacam ini, ya saya nggak tahu juga ya karena optimizer-nya bekerjanya seperti apa exactly. Tapi theoretically ya dia diprogram seperti itu. Ketika di sini banyak blok program yang memakan memori gitu ya, dan di sini di atasnya ada sesuatu yang juga butuh memori dan dia tidak dibutuhkan di blok program tersebut, maka yang atas ini dipindah ke bawah gitu ya. Ini mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Di compiler sebenarnya ada opsi untuk mengenable atau mendisable optimizer ini ya. Dan ketika kita enable disable juga sebenarnya ada levelnya. Level of optimization yang bisa dilakukan oleh compiler ya. Misalnya kalau benar-benar dioptimize semuanya, mungkin dua hal ini dilakukan gitu ya. Satu, dua ini dilakukan. Terus mungkin ada konfigurasi agar yang dilakukan cuma salah satu saja ya, dan lain sebagainya. Yaitu tidak masuk di dalam mata kuliah ini ya, karena itu masuk di mata kuliah compiler yang di departemen kita belum ada, mungkin ada di S2 ya, begitu. Oke, sekarang setelah kita memahami keterbatasan sistem, bukan keterbatasan ya, kemungkinan yang terjadi seperti tadi ya, kita akan coba pahami model memori yang aksesnya sekuensial ya. Agar apa? Agar konsisten. Ya. Jadi seandainya ada dua agen atau dua thread, dia mengakses memori yang shared, ya, satu alamat memori yang sama, maka agar alamat memorinya konsisten, mereka harus mengaksesnya secara sekuensial, tidak boleh paralel. Tidak boleh ada konteks switching, ya, seperti tadi kan seolah-olah paralel, ya, begitu. Nah, jadi arsitektur atau compiler yang menjamin sekuensial konsistensi ini akan menjamin bahwa instruction in each thread are executed orderly ya, sesuai yang kita ketik ya, dan juga nggak diselak oleh nggak didahului atau diinterrupt oleh
thread yang lain begitu. Tapi ya ya ini tetap ya prosesor tetap akan ada interleave ya, namun kita akan sorry, ini kan prosesornya ya, yang enggak yang harus urut tuh akses ke memorinya ya, akses ke memorinya begitu, karena data konsistensi data kan adanya di memori gitu ya. Ini punya kelemahan ya, punya kelemahan, walaupun kelebihannya ya program kita ngodingnya jadi gampang ya, kita waktu bikin multi thread itu nggak usah mikir macam-macam ya. Nah, karena kita udah tahu oh ini nanti sekuensial gitu ya. Tapi ini tidak bagus ya. Ternyata komputer modern nggak pakai ini ya, tidak pakai model sekuensial seperti ini. Karena apa? Karena ini not allow compiler to store a variable in register ya. Ya. Bayangkan kita punya register yang tujuannya mempercepat akses memori, tapi ternyata nggak boleh ya. Karena apa? Karena tadi ya di sini nih ada contohnya kan. Ketika kita punya loop increment variable i gitu ya, ketika setiap i berubah nilainya, maka dia harus ditulis ke RAM. Demi apa? Demi konsistensi, agar program lain kalau mengakses i, dia nilainya konsisten ya. Oh, nilai terupdate ya. Oh, sudah diupdate jadi 2, oh jadi 3, jadi 4, dia akan mengambil nilai yang terupdate dari RAM gitu. Tapi kalau seperti itu kan lama ya. Untuk mengincrement aja mungkin butuh beberapa clock ya, karena nulis ke RAM ini tidak secepat nulis ke register, baca tulisnya tidak secepat ke register gitu. Nah, jadi ini jarang dipakai ya. Nah, ini coba kita lihat contoh yang di kanan ya. I 0 sampai 4 ya, di increment, terus kita tulis array A ya, yang ada 5 komponen, kita inisialisasi semuanya 0. Ini di thread 1, kemudian di thread kedua kita coba ngeprint A ke 1 ya. A ke 1 lalu di print I ya. Apa yang bisa eh, eh, bukan wrong sih ya, lebih ke apa ya? Lebih ke nggak konsisten ya. Apa yang bisa terjadi yang aneh-aneh gitu. Dengan adanya tanpa sekuensial konsistensi ya, ketika ketika thread 1 mengeksekusi loop ini ya, i itu disimpannya di register ya, register gitu ya. Jadi ketika kita ngeprint A1 ini mungkin bisa nih keluar angkanya 0 begitu ya. Tapi ketika ngeprint I ini pencet mana tadi? Pencetnya jauh lagi. Nah ini ya. Ketika kita ngeprint I, nah ini jadinya masih 0 ya. Karena I yang pertama mungkin sudah di-define ya, atau bahkan mungkin not available ya, NA ya. Karena I-nya ini masih di dalam loop, masih di dalam register, belum ada di RAM ya. Sedangkan thread 2 ini mungkin shared memory, ceritanya seperti itu ya. Nah, kalau dengan sequential konsistensi ini tidak akan terjadi ya. Kalau dengan sequential konsistensi, maka I ini akan bernilai ya, bernilai berapa? Tergantung waktu thread 2 ini dijalankan, I isinya lagi berapa kan? Ini kan loop ya, loopnya sampai 5 kali gitu. Jadi barangkali di interruptnya di saat I sama dengan 3, maka ini nilainya 3 ya, gitu. Ya. Jadi kita bandingkan, maksudnya dengan sequential konsistensi itu lebih gampang lah menduga output program gitu ya. Tapi itu tadi ya, akan lemot. Lalu kita bicara mengenai race condition, kondisi balapan. Kondisi balapan ini adalah dua atau lebih thread ya, dia berlomba-lomba membaca dan atau menulis ya suatu I/O ya, entah kita nyimpan variabel atau mengakses suatu file dan lain-lain ya. Nah, ini bisa kita lihat dengan mengamati micro instruction-nya ya. Misalnya kita ini nih ya, micro instruction untuk x++ ya. X++. Jadi kita mau mengincrement suatu variabel yang namanya x ya. Jadi kita load isi dari x ke dalam register 1, lalu konten dari register 1 kita tambahkan dengan 1, lalu kita
tulis ya hasil yang sudah ada di register 1 ke alamat memorinya X begitu ya. Jika ada dua thread 1 dan thread 2 ya, dua-duanya mengincrement X ya. X then should become X plus 2 ya harusnya karena ada 2 ya kan, tapi kan nggak selamanya seperti itu ya, nggak selamanya seperti itu karena misalnya bisa saja ya, saya coba tulis 2 kali ya, ini thread yang kiri thread 1, yang kanan thread 2, load R1X terus add terus store ya. Nah, misalnya si prosesor kita itu melakukan context switching ya. Jadi pertama oke lah dia lakukan ini, tapi kedua dia lakukan ini gitu ya. Terus ketiga dia lakukan ini, keempat lakukan ini, terus mungkin kelima dia nggak loncat ke sono ya. Kan schedulernya yang ngatur OS ya. Bisa jadi 5-nya di sini, 6-nya di sini gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya. Kalau X tadinya adalah 10 ya, maka waktu di load ya di sini sorry ini bukan R1 beneran ya, ini maksudnya memori sementara dari sebuah thread ya apa namanya ya, saya juga bingung nulisnya, jadi di sini saya tulis R1 ya karena sudah saya jelaskan kemarin ya, bisa setiap thread punya konteks, punya memori yang dialokasikan ya, dan mereka nggak kecampur, memorinya nggak kecampur ya. Tapi kan X-nya ini shared variable ya ceritanya. Jadi tetap aja nanti ada bentroknya gitu ya. Jadi sekarang R1 milik thread 1 isinya 10 ya. Demikian juga yang ini ya. Ya kan? Kan urut nih. R1 milik thread 1 10, terus R1 milik thread 2 juga 10 ya karena dia bacanya dari X, dari memori utama yang isi X-nya itu 10. Lalu di increment ya, disimpan lagi ke R1 jadi 11, di sini juga jadi 11 ya, sama ya kan. Lalu ditulis ya. Ditulisnya kembali ke X. X ini adalah memori share ya. Maka ditulislah X sama dengan 11 ya. Sekarang terupdate ya, X sekarang sudah sama dengan 11. Setelah ditulis oleh thread 1, sorry. Yang dikerjain dulu yang mana? Ini ya. Thread 2 ya. Setelah X menjadi 11, ini ditulis lagi ya. Sekarang sudah 11, lalu ditulis juga dengan yang ini, dengan nilai yang sama, yaitu 11. Maka dari itu, meskipun ada dua yang mengincrement X, X ini bukan plus 2, tapi dia malah plus 1. Gitu ya. Ini salah satu kondisi yang bisa terjadi dari race condition yang tidak dijagain. Ya. Harusnya kan kalau kita mau mengupdate X seperti ini dengan 3 micro instruction ini ya, kita harus menjaga agar thread yang lain nggak ngutak-ngatik si X ya selama thread yang pertama ini belum selesai ya dealing with X ya. Jadi dealing with-nya mulai dari baca sampai nulis gitu ya. Itu race condition. Variasinya ada banyak ya, tapi contoh sederhananya hanya seperti itu. Nah, di OpenMP ya, kita bisa mensimulasikan ya race condition dengan adanya shared variable, dan tentunya di dalam program kita juga kadang membutuhkan ada variabel yang shared, ada variabel yang private begitu ya. Jadi seperti ini ya. Kita bisa membuat private dan shared variable di OpenMP ya dengan keyword ini ya. Waktu kita bikin deklarasi bagian yang ingin kita paralelkan ya, kita bisa nyatakan private-nya apa, shared-nya apa ya. Tentunya cara yang lain ada juga ya. Ini cara yang digambarkan di code ini adalah dua-duanya sebenarnya ditulisnya di luar blok yang diparalelkan ya. Namun kita bisa paksa ya ceritanya, paksa si TID ya agar menjadi private ya dengan cara ini ya, kita tulis di sini. Akhirnya nanti TID ini private milik masing-masing thread. Cara yang lain adalah ya gini ya, sederhananya int num t ini kan di atas di luar, biarin. Atau saya nggak usah tulis ya. Cara yang lain misalnya kita nggak mau nulis ini ya.
Yang ini biarin di situ, tapi yang ini kita pindah ke dalam ya. Kita pindah ke dalam kurung turawal ya. Akhirnya nanti TID ini akan menjadi milik masing-masing thread ya. Maksudnya ininya apa namanya? Deklarasinya ya. Kalau ini kan cuman ini kan mengassign ya, mengassign value dari ini ke dalam TID ya. Itu. Oke, itu di OpenMP ya. Dengan cara demikian ya, mungkin kita bisa coba simulasikan race condition ya. Namun memang harus diingat bahwa ini tidak selalu terjadi, tergantung dari si prosesor kita ya, dan juga operating system kita, dan juga compiler kita ya. Contoh, how we can answer our code always correct, our regulation error. Nah ini ya, karena race condition ini tidak selalu terjadi, jadi biasanya sih kita sebagai programmer ya pusingnya di sini ya. Misalnya nih klien bilang, oh ini error Pak, ya kita tahu di situ error. Terus oh mungkin kemungkinan karena memang ada multi thread begitu ya. Tapi kita kadang-kadang susah mereproduksi error tersebut. Sebelum kita bisa memperbaiki bug, biasanya kita harus mereproduksi dulu ya errornya gimana gitu. Oh, errornya di sini. Ternyata user melakukan ini lalu error. Berarti kita harus lakukan perbaikan. Tapi kalau kita tidak bisa mereproduksi error ini, maka kita akan kesulitan ya. Nah, biasanya cara untuk mereproduksi error adalah salah satunya kita memaksa context switch. Dengan cara apa? Dengan cara introduce delay ya. Seperti yang sudah saya contohkan, misalnya ini thread 1, thread 2, kita punya single core prosesor tapi support dual thread, maka timing kapan prosesor akan melakukan context switch itu biasanya cukup singkat begitu ya. Jadi kalau ada code apa gitu ya, dan kita pengen setelah baris ketiga dia pindah ke thread berikutnya, setelah baris ketiga kita pengen dia pindah ke, maksudnya prosesor melakukan context switching, tapi terus ternyata kalau kita coba di prosesor kita kok nggak melakukan context switching, maka yang bisa kita lakukan, kita di sini kita bisa add delay ya, sleep atau wait atau yang lain ya. Sehingga apa? Sehingga nanti memaksa oh ini waktunya sudah lewat ya, atau dengan kata lain thread ini tidur begitu. Jadi si prosesor akan mencoba biar lebih efisien ya, dia akan coba switch ke konteks yang lain, ke thread yang lain gitu. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang pertama ini masih nggak bekerja juga, kita coba disable compiler optimizer-nya dengan cara komen, misalnya kita pakai compiler ya, terus kita ngompelnya pakai command prompt ya, kita bisa masukin flag-flag yang disupport ya, misalnya GCC terus ada dash apa gitu ya. Saya ini belum cover ya di sini, belum dibahas ya. Oke ya, sekarang kita lihat contoh yang ada di sini. Contoh punya nanti TID, terus ini keduanya akan public ya, karena maksudnya global ya, global karena di sini nggak ada kata-kata bahwa dia private ya, begitu. Lalu ceritanya kita pengen agar bagian yang paralel ini nantinya terjadi pemotongan gara-gara context switching begitu ya. Nah, contoh ya, memaksa agar terjadi context switching, kita apa namanya nih, coba introduce sesuatu yang bikin lama ya, bikin lama. Contoh, kita melakukan for doing nothing, hanya mengincrement J saja ya, gitu. Nah, ini kalau memang compiler tidak melakukan optimasi ya, maka ini tetap akan dieksekusi oleh si prosesor, mengakibatkan ini agak lama ya, mungkin nanti akan kepotong di tengah-tengah sehingga prosesor akan pindah ke thread berikutnya ya, thread yang lain yang juga kontennya sama seperti ini gitu ya. Gitu. Tapi kalau ini compilernya mengoptimize code kita, maka mungkin ini nggak ada nih di bytecode setelah dikompil tuh, ini nggak ada ya, karena compiler kita ngerti oh ini nggak melakukan apa-apa ya, udahlah nggak usah saya bikin bytecode-nya ya, jadi dia nggak akan dilakukan gitu. Nah, dengan contoh yang ada di sini ya, kalau kita apa nih namanya, coba kita lihat outputnya dulu ya. Saya lupa nih ya, dengan output yang di sini coba kita lihat hello from thread
sekian of sekian ya. Ini contohnya kita punya prosesor yang mampu melakukan 4 paralel thread sekaligus ya. Entah itu dia benar-benar 4 core atau dual core dual thread masing-masing atau single core 4 thread ya. Oke, jadi pokoknya yaitu kita nggak usah peduli ke sana karena memang program kita nanti dijalankan user juga di environment atau di arsitektur yang beda-beda gitu ya. Nah, ini contohnya ada 4 thread lah ya. Nah, di sini ya TID-nya kan global ya. TID-nya global nih. Jadi mau nggak mau ketika di print TID-nya ini memang hanya akan muncul satu angka saja ya. Satu angka saja ya. Lalu 6T-nya juga global ya. Jadi yang akan ke print adalah yang salah satunya saja. Dan 6T di sini ya, waktu dikerjain di sini kan belum masuk pragma OMP paralel ya. Jadi number of thread saat ini masih berapa? Masih 1 ya. Ketika kita sudah masuk ke dalam pragma OMP paralel barulah number thread-nya bisa menjadi sama dengan 4. Tapi ini sayangnya 6T-nya di-update-nya di atas ya. Jadi bukan 4, yaitu tetap 1 ya. Lalu kenapa kok ini 3 ya? Ini 3 karena coba kita lihat ya. Ya barangkali si prosesor kita mengeksekusi baris yang ini duluan ya, kan? Di thread 1, 2, 4, 3 gitu. Jadi yang terakhir terupdate tuh ini ya, 3 nilainya gitu. Terus baru context switch lagi dan seterusnya. Ketika ngeprint ini kita nggak ada indikasi siapa duluan yang ngeprint ya. Meskipun yang ngeprint itu thread pertama, maka tetap yang di print ininya 3 dan ini 1 ya. Jadi ini jadi sama semua nih ya. Gitu. Ya. Barangkali kalau konteks switching dari prosesor kita itu cukup lama ya. Mungkin kita nggak dan barangkali kalau kalau si compiler mengoptimize ya, ini nggak akan dikerjakan ya. Kalau ini nggak dikerjakan, ya bisa saja baris ini dan ini itu dilakukan dalam satu kesatuan apa namanya tanpa konteks switch ya. Jadi thread 1 dikerjain dulu, TID-nya berapa, 1, terus di print. Hello from thread 1 of 6T1 ya. Terus thread 2 dikerjain ya. Hello from thread 2 ya, karena ininya sekarang terupdate menjadi 2 of 1 ya. Lalu thread 4, hello from thread 4 dan seterusnya ya. Gitu. Jadi Anda bisa bereksperimen coba kalau memang compiler mau optimize ya. Kalau nggak mau optimize Anda hapus saja atau Anda komen saja program ini ya, baris itu ya, maka hasilnya di sini akan angka ininya mungkin akan berbeda-beda ya. Kalau ininya sih pasti sama ya. Karena kita ngisinya di awal ya, ngisinya di sini. Gitu. Ya. How about 6T? Nah, ini ngapain? Sebentar. Ya, 6T-nya udah saya jelasin tadi ya. Ya, oke. Di OpenMP modelnya itu fork join ya. Jadi thread is fork thread dicabang ketika compiler menemukan ini ya, pragma bla 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 ya. Sebelum ada direktif ini, maka jumlah thread-nya baru 1 saja ya. Jadi kalau digambarin ya saat ini di sini nih thread-nya masih 1 gitu ya. 1, terus begitu sampai di sini ini dicabang. Cabang jadi berapa jumlah prosesornya? 4 misalnya. Atau jumlah thread yang bisa disupport 4. Ya udah jadi 4. Salah satunya tetap thread utamanya ya. Thread utamanya ini yang ini ya, gitu. Berarti yang dibikin baru adalah 3 gitu. Beda dengan di Java ya. Kalau di Java thread utamanya ini barangkali nggak ikutan ya. Tidak terlibat. Oke. Calling 6T sama dengan OMP get 6 thread inside the parallel region is not efficient ya. 6T is shared so it should not be initialized by every thread. Nah, ini masalah efisiensi saja. Bisa sih bisa, tapi nggak terlalu indah ya, nggak terlalu efisien. Jadi 6T sengaja ini di contoh ini saya tulisnya di sini ya. Di sini. Padahal hasilnya jadi jelek ya. Hasilnya jadi 1 doang. Ini kan salah ya, nggak bener. Padahal harusnya 4 gitu. Jadi kita pengen ya,
kita pengen hasil di sebelah sini nih 4. Kita pengen ini 4, ya, tanpa membuat program kita jadi tidak efisien, ya, karena kalau numpy-nya ditaruh di dalam sini kan jadi nggak efisien, ya, jadi nggak efisien karena akan ditimpa terus-terusan, ya, setiap thread, nggak bagus lah. Oke, jadi bagaimana cara ngefix membenahi masalah ini, ya? Caranya begini, ya. Kita tadi ada 2 variabel, dua-duanya ditaruh di atas, walaupun yang satu nanti jadi private, ya, yang satunya jadi shared atau global, ya. Kita cek dulu, ya, ketika TID-nya itu 0, ya, maksudnya thread pertama, ya, TID-nya kan private tapi udah dibikin di sini, ya. Jadi awal-awalnya kan ketika diinisiasi ini TID-nya 0, ya, walaupun dia belum diisi dengan mana nih, belum diisi oleh ini gitu, ya. Jadi TID-nya ketika masih 0 alias ini masih thread pertama, thread yang utama sekali gitu, ya, maka kita isi nantinya, ya, kita isi dengan metode ini, ya. Jadi ini hanya akan terisi sekali, ya, hanya di thread 1, ya, begitu. Lalu parallel region-nya sudah selesai, ya. Setelah itu kita mulai lagi parallel region yang baru, ya. Tentunya ini pasti dilakukan sebelum yang bawah, ya, urutannya pasti seperti itu. Walaupun nanti thread-nya per thread-nya bisa beda-beda gitu, ya. Nah, oke, di sini sama, ya, direktifnya sama, ya. Jadi masih konsisten. Nah, baru deh kita ngisi TID, ya. TID di sini diisi dengan OMP get thread number. Jadi of course ini akan private, hanya akan beda masing-masing, ya. Dan di sini kita nggak ada loop, ya. Tadi di mana nih? Di sini ini kan kita pakai loop nambahin waktu, nambahin delay, ya. Ini kan baris yang ini tugasnya nambahin delay saja, ya. Sekarang kita nggak punya baris tersebut di sini, nggak ada apa-apa, ya. Kita langsung print. Habis bikin TID langsung kita print, ya. Mudah-mudahan nggak kepotong oleh konteks switch dari si prosesor, ya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini cukup indah, ya, sesuai yang kita inginkan, ya. Ini sudah 4, ya. Kenapa? Karena terupdate, ya. Ketika Pragma OMP paralel ini dipanggil, si compiler langsung tahu, oh ternyata ini prosesornya support up to 4 thread, maka dibikinlah 4 thread, ya. Lalu TID-nya sudah private, ya. TID-nya sudah private dan dia akan nilainya akan beda-beda untuk setiap thread. Ya, ini sudah sesuai yang kita inginkan walaupun memang urutannya ini 0213 atau 0132 atau 1320, ya. Terserah si prosesor, terserah si schedulernya. Oke, ya. Ini sudah sesuai yang kita harapkan. Kalau bicara mengenai optimisasi lebih lanjut, maksudnya ini, ya, optimize our code, ya. Ini di sini tetap ada yang nggak terlalu efisien, ya, yaitu OMP get number threads is still called multiple time, ya. Nih, ya. Ini multiple time, ya. Yang begitu, ya. Jadi sekarang kita coba iterasi lagi, ya. Kita coba lagi cek, ya. Untuk ngebenerin, ya. Now dengan code yang di kanan ini, ya. OMP get num thread is called only at the first thread, ya. That is what we want, ya. Nah, sekarang kita coba lihat TID-nya, ya. Ini dengan variasi yang lain sih, ya. Ada numpty sama TID masih global, yang satu private, yang satu share, oke, sama, ya. Terus kita lihat di sini TID diisi, ya. TID diisi oleh masing-masing thread, ya kan? Karena ini kan sudah masuk ke region paralel, ya. Lalu ketika TID-nya 0, ya, maka dia akan mengisi ini, ya, nanti. Nah, berarti yang ini tadi agak salah nih saya penjelasannya, ya. Yang ini oh ya, sorry. Yang ini meskipun kita pakai if, ya. Meskipun kita pakai if, tapi TID-nya di sini masih false, ya, masih
masih belum diisi ya, karena ngisinya baru di thread berikutnya ya. Jadi ini tetap dilakukan beberapa kali nih, ceritanya seperti itu ya. Atau ini ibaratnya sama aja nggak pakai if, sama aja ini kayak nggak ada if-nya ya. Yang penting kita pengen dapat jumlah thread ya. Sedangkan jumlah thread itu diketahui hanya setelah kita memanggil pragma UMP paralel. Makanya ini sengaja kita taruh di dalam region paralel block ya, dan dia sendirian begitu ya. Tapi ternyata dia tetap dipanggil berkali-kali gitu ya. Itu sepertinya code saya salah. Oke, nanti kita cek ya. Nah, dengan adanya ini ya, TID sekarang dipanggil berkali-kali tapi dia akan private ya, jadi nggak ada masalah. Terus di compare apabila TID-nya 0, maka di print lah ya. Sorry, bukan di print, di update lah nantinya ya. Oke, sekarang kita coba print ya. Hello from thread TID ya. Lalu nanti begitu. TID-nya harusnya kita pengennya sih private ya, tetap private. Jadi harusnya nilainya beda. Terus ada nanti. Nantinya sudah terisi di sini ya. Tapi ternyata setelah di print malah seperti ini ya. Nantinya benar 4 ya, karena ini global. Tapi TID ini karena dia private ya, setelah join, ini kan ada join ya. Saya coba hapus dulu. Jadi urutannya nih program kita adalah tadinya cuma satu thread, terus di sini bercabang jadi 4 ya. Terus setelah ini gabung jadi satu lagi ya. Gabung jadi satu lagi ya, setelah ini maksudnya ya. Nah, sini. Terus di sini ya, ini bercabang lagi ya, jadi 4 lagi. 1 2 3 4 begitu ya. Terus nanti join lagi dan seterusnya. Nah, ini ternyata nggak bisa ya, nggak bisa. Kenapa? Karena TID tadinya kan private di setiap thread. Dan ketika sudah join di area yang saya kasih warna biru ini, sudah join, maka private variable milik setiap thread itu akan dihapus ya, akan dihapus. Jadi nggak ada lagi tuh TID yang nilainya 1 2 3 4 1 2 3 ya. 1 2 3 nggak ada ya. Threads private variable are not persistent. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya contoh kasus saja ya, agar Anda paham bahwa ini key takeaways-nya ini ya. Gitu. Not keep for the next thread execution ya. Jadi itu ya, hati-hati. Oke. Sekarang kita belajar mengenai thread private ya. Thread private ini keyword dari direktifnya OpenMP ya. Kita lihat contohnya ya. Kita punya TID, terus TID ini thread private ya, ya kan? Lalu kita di dalam main ya, ada nanti, oke, dia global ya karena ditaruh di luar atau apa tadi public ya. Maksudnya shared untuk semua thread gitu. Lalu kita bisa bikin parallel region yang jumlah thread-nya sesuai dengan kemampuan prosesor ya. Di sini TID-nya kita isi ya dengan ID thread-nya nomor ke berapa gitu ya. Ketika TID-nya 0 ya, maka dia akan mengisi ini ya. Jadi ini hanya akan diisi sekali ya, baris nanti ini gitu. Sedangkan TID akan diisi berkali-kali tapi dia private untuk setiap thread. Jadi di blok ini yang saya kasih tanda biru ini ya, ini so far so good ya, nggak ada masalah ya. Nah, sekarang ya di blok paralel yang kedua setelah join lalu di fork lagi ya. Di sini akan kita print TID-nya ya. Apa yang kita lihat ya? Nggak dilihat. Nggak ada hasilnya. Sebentar. Oh, nggak di print ya. Ya. Thread private only works for static file scope variable. Jadi ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di sini. Ini kan masalah nih. Ini 0 nih salah nih. Ini kita nggak mau kayak gitu ya. Jadi di sini apa tadi? Di sini kita pakai keyword thread private untuk variabel yang namanya TID. Tapi variabel ini harus ditaruh di paling luar ya, di file scope ya. File scope itu sebelum main ya, sebelum main di paling luar lah ya.
What if a thread needs to access the ID of other thread? What if the value of the ID if we access it from outside of parallel region? Nah ini ya. Jadi ini nanti akan coba saya lihat dulu. Itu tugas bukan? Bukan ya. Kok nggak ada jawabannya sih? Ya, oke, kita bahas dulu ya. Wait for all thread. Para entry single master. Ya, nih ya. Oke, jadi jawabannya adalah dengan adanya thread private ini ya, ini sebenarnya memastikan bahwa keberadaan thread TID ini menjadi private dan akan persisten ya antara thread ya. Jadi ketika parallel region di sini TID sudah diisi, terus parallel region di sini ada lagi ya. Ketika program mendeteksi oh ternyata parallel regionnya masih ada di bawah gitu ya, maka konten yang dinyatakan thread private itu tidak akan dihapus ya. Lagi pula thread private ini kan apa nih namanya file scope ya. Jadi dia akan di-create ya. Kalau di Java itu sama seperti static ya. Jadi nggak cuma di Java sih, di C juga ya. Jadi dia akan di-create di dalam memori tanpa nungguin metode main ya. Kalau numpty yang ini ya, yang ini nih, yang ini hanya akan di-create ketika kita mengeksekusi main, dan ketika main sudah selesai nanti akan dihapus ya gitu. Kalau di luar file scope ini enggak ya, dia akan ada di memori ketika program berjalan, selama program berjalan. Nah, ini jadi akan konsisten ya, akan terjadi konsistensi ya. Nah, what if we need to access the ID of other thread ya? Jawabannya adalah ya, kan TID ini private ya, nggak bisa dong ya. Kita harus bikin variabel publik yang lain ya. Kita harus bikin variabel yang publik, yang shared ya, temporarily yang akan diisi oleh nomor TID yang ingin diakses ya. Jadi ibaratnya gini, apa ya? Kita punya masing-masing thread itu ibaratnya masing-masing rumah lah. Rumah ini punya ember gitu ya. Embernya private, isinya boleh apa saja terserah. Ada yang isinya jangan ember deh, gelas ya. Ada yang isinya teh, susu, sama kopi gitu misalnya ya. Nah terus rule-nya adalah rumah yang satu nggak boleh pakai gelas milik rumah yang lain gitu ya. Jadi caranya adalah kita harus punya Pak RT ya. Pak RT ini ceritanya shared region gitu ya. Shared memory. Pak RT harus punya gelas dan Pak RT harus bisa mengcopy ya konten dari gelas-gelas milik private milik tiap rumah ya. Jadi misalnya rumah A pengen tahu rumah B itu isinya apa gelasnya gitu ya, maka gelas isinya harus dikopi ke sini ya, isinya harus dikopi ke sini terus baru diambil ya, baru diambil dibaca oleh si A gitu ya. Itu untuk yang kasus yang pertama ya. Yang kedua, what if the value of TID, what if the value of TID if we, kok what if sih? What is kali ya? What is the value of TID if we access it from outside of the parallel region? Nah, ini ya. Tadi kita sudah buktikan bahwa setelah parallel region-nya selesai ya, terus terjadi join di sini, maka TID-nya 0 ya, TID-nya 0. Kalau kita sudah bikin thread private ya, maka kalau kita akses dari luar nggak bisa ya. Kenapa? Karena bukan thread-nya ya. Jadi harus dari thread-nya ya. Jadi tetap nggak bisa mengakses walaupun sebenarnya ada di dalam memori, ada, nggak kehapus ya. Karena kalau kehapus kan jadinya sama kayak ini tadi gitu ya. Oke, itu jawabannya ya. Sekarang keyword yang lain. Keyword waiting for all thread ya. Sorry, keywordnya barrier ya. Keywordnya barrier. Ini perintah untuk menunggu thread yang lain ya. Contohnya di sini punya numpty, terus paralel, TID-nya private ya, karena ini ada di sini. Ini nggak terlalu efisien ya. Tadi sudah kita bahas di awal, tapi for simplicity kita lagi nggak bahas efisiensi, kita lagi ngebahas masalah sinkronisasi ya. Jadi ini kan ada baris 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 baris. Masing-masing thread ada 4 baris. Berarti ini thread 1, thread 2 ada 4 baris.
bisa saja konteks switch terjadi ya. Konteks switch terjadi kapan kita nggak bisa pastikan. Bisa aja prosesor mengeksekusi ini 1, 2, terus konteks switch 3, 4, terus 5, terus 6, terus 7, terus 8 ya. Jadi bisa nggak urut kayak gitu ya. 7 ya, 7. Aduh, makin jelek. 7. Nah, gitu. Nah, kadang-kadang ada perlunya ya kita memastikan ya apakah semua thread yang kita bikin itu udah sampai di titik tertentu atau belum ya. Jadi gini, misalnya nih di baris yang paling bawah kita pengen eksekusi hanya ketika yang lain semua thread sudah menyelesaikan tugas sebelumnya ya. Karena kalau belum menyelesaikan tugas sebelumnya barangkali nanti outputnya nggak konsisten, nggak benar. Ya, jadi setelah di dalam blok paralel kita bisa kasih keyword pragma OMP barrier ya. Jadi baris 1, 2, 3 ini oleh prosesor bolehlah terserah mau dieksekusi interleave context switching seperti apa terserah ya. Ya kan? Boleh aja bisa aja thread 1 duluan, terus thread 2, terus thread 4, terus thread 3 dan seterusnya ya. 3 baris ini boleh ganti-gantian gitu ya. Tapi sebelum mengeksekusi baris keempat ya, dipastikan semua thread ya sudah sampai di baris ketiga ya. Baris ketiganya udah selesai, barulah masuk ke thread keempat, baris keempat ya. Terus nanti pas udah di baris keempatnya sih terserah mau thread mana duluan terserah ya, terserah prosesor ya. Jadi intinya OMP Pragma OMP barrier ini menunggu lah ya, waiting for all thread supaya sudah menyelesaikan sampai di titik ini ya, gitu. Ya tergantung nanti keperluannya penggunaannya seperti apa ya, untuk sinkronisasi lah ya. Lalu slide yang terakhir ya, Pragma OMP single and master. Nah ini ya, ini keyword ya, single and master mana? Oh master nggak ditulis ya, ini contoh aja. Kita pakai contoh yang single. Ada nanti, terus kita masuk ke parallel block, terus kita punya blok di dalamnya yang dia ini OMP single. Ya. Apa yang dilakukan di dalam OMP single? OMP single ini nantinya dipastikan cuma dieksekusi oleh salah satu thread saja. Ya. Karena ini kan nggak apa namanya ya. Tadi seperti yang kita contohkan di atas, ini nggak perlu dilakukan oleh setiap thread. Ini hanya perlu dilakukan oleh salah satu thread saja. Karena dia ngupdate variabel global dengan jumlah thread yang ada, ya kan? Nah, ternyata kalau tadi kita susah-susah pakai if, pakai macam-macam ya, ternyata ada keywordnya ya, OMP single ya. Gitu. Nah, setelah single ini ya, ini otomatis synchronize. Otomatis synchronize itu apa? Sama seperti ini, otomatis semua thread dipastikan sudah sampai itu ya. Jadi kalau misalnya di sini nih ada baris code yang lain yang sebenarnya bisa dilakukan paralel dan mungkin terjadi konteks switching yang kita nggak tahu kayak gimana urutannya gitu ya. Terus kalau ada OMP single lalu berakhir OMP singlenya, maka ini sampai di titik ini semua thread harus sudah menyelesaikan code yang sebelumnya ya, sehingga memulai code yang di sini ini ya semua thread statusnya sama ya. Itu sudah sampai di baris yang terakhir. Oke, ini ya keterangannya do once and wait for sync. Ya ini kalau MP single. Kalau MP single no wait ini keywordnya ya digabung ya. Itu do once saja ya, tapi tidak ada synchronize ya, tidak ada synchronization. Jadi artinya ada bisa saja ada thread yang sudah duluan ya, sudah duluan udah nyampe sini, terus kita baru melakukan yang ini ya, bisa aja ya, gitu. Ada juga Pragma OMP master, do once by master thread ya, ini lebih apa ya, lebih terkontrol kali ya, karena tadi kan master thread-nya itu adalah thread yang mengeksekusi main ya, master thread, terus begitu ada Pragma OMP paralel di cabang sejumlah thread yang bisa dibikin gitu ya.
Kalau do once barangkali dilakukan oleh thread yang ini, ya bisa jadi oleh thread yang ini atau oleh thread yang manapun ya. Tapi yang penting dia hanya dilakukan sekali. Kalau do once, pragma OMP master ya, ini ya maka dia akan dilakukan oleh sekali saja ya oleh master thread, oleh yang ini gitu ya. Oke, ini apa namanya materinya ya pada hari ini. Jadi implementasinya akan kita gabung dengan materi di pekan depan ya, biar biar bisa menjadi sesuatu yang berguna. Karena ini kan contoh-contohnya baru cuman apa ya, variabel-variabel sederhana, tidak melakukan sesuatu yang berguna bagi user gitu ya. Terus sepertinya ya setelah saya cek sampai akhir ini berarti fix yang tadi itu salah. Yang ini ya. Di halaman 20 Anda perhatikan ya, ini salah ya. Ada kesalahan codingan. Ya ini harusnya nggak ada nih. Ini harusnya nggak ada. Ya nanti akan saya perbaiki. Ini harusnya nggak ada. Karena di sini dibilang OMP get 6 thread ini called multiple time ya. Tadi kan tujuan kita adalah kita pengen dapat jumlah thread ya. Jumlah thread hanya bisa didapatkan setelah di dalam parallel region ya. Maka kita masukin ini di dalam parallel region instead of kita lakukan seperti yang ini ya. 6T-nya kita isi dengan OMP get 6 thread di luar parallel region. Gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Pause, stop.